Di sini akan melakukan eksperimen energi alternatif. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Raitu Berluari Kamsa. Saya Jenika. Saya Nisa Bahana. Saya Natania Stila. Saya Nanda Bintang Wiyanka. Saya Fauzan Julianza. Selamat menyaksikan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menjelajahi kemungkinan menggunakan buah-buahan yang tersedia di sekitar lingkungan kita sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 141 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna war-rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabihi kulu min thamarihi idza athmara atu haqqahu yawma hasadi wala tusrifu innahu la tuhibbul musrifin, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang beriringan dan tidak yang beriringan, dan pohon-pohon yang dituai dengan pohon kurma dan pohon anggur, dan segala macam buah-buahan. Jelaskanlah bagaimana Allah menggambarkan tanda-tanda kebesarannya itu kepada manusia agar mereka selalu ingat. Hubungannya surat Al-An'am ayat 141 dengan energi alternatif. Dalam surat Al-An'am ayat 141, Allah menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan berbagai macam tumbuhan seperti kebun-kebun, kurma, zaitun, dan delima yang masing-masing memiliki manfaat yang berbeda. Ayat ini menunjukkan bahwa tumbuhan adalah salah satu ciptaan Allah yang memiliki banyak kegunaan, termasuk sumber energi alternatif. Dalam ilmu kimia, tumbuhan dapat diolah menjadi bioenergi, seperti bioetanol atau biogas, yang merupakan energi ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Hal ini menunjukkan betapa Allah telah menyediakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk kebaikan, sekaligus mengajarkan pentingnya menjaga dan memanfaatkan ciptaannya secara bijak. Percobaan ini bekerja berdasarkan prinsip sel galvanik atau sel volta, yaitu reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Dalam percobaan, dua logam berbeda, biasanya seng dan tembaga, berfungsi sebagai elektroda. Sedangkan cairan asam dari belimbing uluh berperan sebagai elektrolit. Buah belimbing uluh memiliki kandungan asam organik, terutama asam oksalat dan asam sitrat yang bersifat elektrolit. Oleh karena itu, hipotesis pada percobaan kali ini adalah apabila buah belimbing uluh digunakan sebagai sumber energi alternatif, maka buah tersebut dapat menghasilkan energi listrik karena kandungan asam organik yang ada di dalamnya berfungsi sebagai larutan elektrolit yang memicu terjadinya reaksi elektrokimia antara dua elektroda logam, yaitu seng dan tembaga. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat keasaman buah belimbing uluh, maka semakin besar pula tegangan listrik yang dihasilkan. Untuk alat dan bahan di sini kami menggunakan belimbing ulu, paku, kabel jumper dan klip buaya, pisau, koin tembaga, dan lampu LED kecil.
tancapkan koin tembaga ke salah satu bagian buah yang sudah disayat. Lalu, bagian buah sebelahnya ditancapkan paku galvani atau paku seng. Lakukan step itu sampai 4 buah belimbing wuluh. Selanjutnya, hubungkan setiap buah dengan kabel secara seri menggunakan kabel penjepit buaya. Jepit kabel pada koin tembaga atau kutub positif di buah pertama, lalu jepitkan ujung kabel yang lain pada paku seng atau kutub negatif di buah kedua. Ulangi proses ini untuk menghubungkan semua buah secara berurutan. Terakhir, hubungkan kedua ujung kabel yang tersisa ke kaki lampu LED. Lalu, amati apakah lampu LED-nya menyala dan seberapa terangnya. March winds and April showers make way for sweet lake flowers, and then comes June, March winds and April showers, romance will soon be ours, an outdoor paradise for two. Pada percobaan menggunakan buah belimbing wuluh, lampu LED menyala terang dengan skala keterangan 3, lumayan terang. Hal ini menunjukkan bahwa buah belimbing wuluh mampu menghasilkan energi listrik yang cukup besar untuk menyalakan LED dengan cahaya yang jelas dan stabil. Untuk kesimpulannya adalah, dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa buah belimbing wuluh dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik alternatif pengganti baterai. Hal ini karena belimbing wuluh mengandung asam kuat yaitu asam oksalat dan asam sitrat yang bersifat elektrolit sehingga mampu menghantarkan arus listrik. Ketika reaksi kimia antara asam dan belimbing wuluh dengan logam yang berfungsi sebagai anoda dan katoda, maka timbul aliran elektron yang menghasilkan energi listrik. Pada percobaan ini, lampu menyala terang, menandakan bahwa belimbing wuluh memiliki kandungan asam yang tinggi sehingga mampu menghasilkan tegangan listrik yang cukup dan stabil. Nah, oke teman-teman, untuk saran yang pertama, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis buah dan sayuran lain untuk mengetahui mana yang paling efektif menghasilkan energi listrik. Selain itu, dapat diuji pula pengaruh faktor seperti tingkat keasaman atau pH, suhu, dan ukuran elektroda terhadap besar tegangan yang dihasilkan. Yang kedua, energi listrik dari buah-buahan dapat dikembangkan sebagai salah satu bentuk energi alternatif ramah lingkungan. Misalnya digunakan untuk menyalakan lampu LED kecil, alat praktik sekolah, atau menjadi bahan edukasi tentang energi hijau. Dalam skala lebih luas, penelitian ini dapat menginspirasi pengembangan sumber energi terbarukan dari bahan organik untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Sekian eksperimen dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.